Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Staika, selamat datang kembali di podcast Pojok Staika, ruang berbagi inspirasi, edukasi, dan cerita-cerita menarik dari Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Kamal Sarang, alumni, serta berbagai tokoh inspiratif. Saya Rehanatul Jannah, host podcast Pojok Staika yang akan menemani ngobrol-ngobrol hangat, santai, berbobot, dan bermanfaat. Nah, di episode ke-13 ini kita bakal ngebahas salah satu program studi yang katanya sih calon pemimpin pendidikan masa depan tuh lahir dari sini. Kita bakal bongkar bareng-bareng tentang program studi manajemen pendidikan Islam di STAI Al-Kamal Sarang, bukan cuma soal kurikulum atau mata kuliah, tapi juga prospek kerja, cerita alumni, sampai alasan kenapa kalian wajib daftar di sini. Dan yang lebih spesialnya lagi, kali ini saya gak sendirian. Kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan salah satu dosen terbaik di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Kamal Sarang, sekaligus Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, yaitu Bapak Muhammad Ra'uf, MPDI. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Ra'uf, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Mbak Eca. Semangat ya ngobrolnya, soalnya kita udah gak sabar banget nih pengen dengerin cerita-cerita, mau menggali informasi sebanyak-banyaknya dari Bapak. Oke, gitu. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu background Bapak itu gimana sih? Oke, Mbak Eca, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Sahabat-sahabat podcast Pojok Staika yang sangat saya hormati, sangat saya cintai. Jadi saya pribadi, nama lengkapnya Muhammad Ra'uf, MPDI, Magister Pendidikan Islam. Saya masuk di STAI Al-Kamal mulai tahun 2019. Sekarang sudah 2025, kurang lebih berapa tahun ya? 5 sampai 6 tahun 6 ya. tahun gitu. Kalau boleh cerita sedikit ya tentang latar belakang pendidikan. Saya dulu S1-nya lulus 2011 di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Kalau sekarang sudah menjadi Universitas Islam Negeri ya. Kemudian melanjutkan S2, lulus tahun 2016 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur. Dua-duanya di Jawa Timur. Untuk yang terakhir ini saya mengambil program studi manajemen pendidikan Islam dan selesai di tahun 2016. Baik. Kemudian di Al-Kamal, saya Al-Kamal pada periode pertama ya, barangkali sahabat Staika sudah pernah nonton podcast sebelumnya. Saya diamanai sebagai ketua LP2M ya. Namun sekarang mulai tahun 2025 saya diamanai jabatan yang baru, yaitu sebagai ketua program studi manajemen pendidikan Islam atau yang disingkat dengan MPI. Ya, gitu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Ra'uf atas pemaparan background yang sangat menarik dan inspiratif. Kemudian sebelum itu Pak, di STAI Al-Kamal sendiri itu kan ada 3 jurusan. Salah satunya yaitu program studi manajemen pendidikan Islam. Mungkin bisa dijelaskan apa sih itu program studi manajemen pendidikan Islam sendiri? Oke, baik Mbak Eca. Prodi kita adalah program studi manajemen pendidikan Islam yang disingkat dengan MPI. Ini salah satu prodi ya, bisa dikatakan prodi yang sudah lumayan tua usianya di STAI Al-Kamal. Kita punya 3 prodi ya sekarang. Prodi yang paling awal itu adalah Hukum Keluarga Islam. Ya kurang lebih sekitar tahun 2008 dirinya. Kemudian disusul yang kedua sekitar tahun 2009 itu ada program studi manajemen pendidikan Islam. Dan yang ketiga yang baru lahir dan sangat muda usianya tahun 2025 ini adalah program studi pendidikan agama Islam. Nah, program studi manajemen pendidikan Islam ini adalah program studi yang masuk dalam lingkup Fakultas Tarbiyah ya, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Ilmu Keguruan. Nah,
Prodi MPI ini outputnya adalah kita mencetak sarjana atau lulusan yang satu punya keahlian sebagai tenaga pendidik, ya, dan yang kedua punya keahlian sebagai tenaga kependidikan. Nah, jadi dibekali dengan materi-materi tentang pembelajaran, pendidikan, khususnya kepada materi pendidikan agama Islam, dan kemudian ada keahlian lain sebagai tenaga pendidik, ya. Jadi dibekali macam-macam skill yang berkaitan dengan kepemimpinan, ya, keorganisasian, ada perkantoran, kemudian pengelolaan perpustakaan dan lain sebagainya. Yang itu sangat bermanfaat diberikan kepada para mahasiswa yang nanti akan berkecimpung di dunia lembaga pendidikan. Gitu. Yeah. Mungkin kalau kita ngomongin akreditasi, kalau boleh tahu manajemen pendidikan Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam sendiri itu akreditasinya apa sih Pak? Oke. Baik Mbak Eca, terima kasih. Jadi program studi kita ini alhamdulillah berhasil mendapatkan predikat baik sekali ya dari BAN PT. Dan kebetulan prodi kita itu periode terakhir yang diakreditasi oleh BAN PT, ya. Karena nanti pada periode berikutnya kita sudah beralih ke lembaga LAMDIK, ya, lembaga akreditasi mandiri pendidikan. Dan alhamdulillah melalui perjuangan yang keras, ya, para dosen, ya, dibantu dengan para staf pada saat proses akreditasi yang kebetulan kemarin dilakukan secara online, kita mendapatkan predikat baik sekali. Alhamdulillah ya Pak, ya. Alhamdulillah. Nah, mohon maaf nih sebelumnya. Dibandingkan dengan kampus-kampus lain yang sama ada prodi manajemen pendidikan Islam sendiri, apa sih keunggulan dari manajemen pendidikan Islam di STAI Al-Kamal Sorong sendiri? Apakah ada ciri khas tersendiri atau gimana Pak? Oke, baik, terima kasih Mbak Eca. Jadi Prodi MPI Manajemen Pendidikan Islam di STAI Al-Kamal Sarang Rembang ini memiliki 4 poin penting, ya, yang nanti akan menjadi unggulan kita yang akan kita berikan kepada para mahasiswa, yang nanti juga berimplikasi pada output mereka ketika sudah lulus dan terjun di masyarakat. Yang pertama, program studi MPI ini mencetak tenaga kependidikan. Jadi dengan berbagai macam mata kuliah yang diberikan, ya, lulusan MPI ini nantinya akan disiapkan untuk menjadi satu tenaga ahli administrasi di lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua, menjadi tenaga di operator perpustakaan, gitu. Kemudian yang ketiga, dalam hal-hal lain yang berkaitan dengan kependidikan nanti akan bisa dikuasai oleh para mahasiswa MPI. Yang kedua, Prodi MPI juga menyiapkan para mahasiswa kita ini menjadi tenaga pendidik atau guru, ya. Terlebih lagi yang dikhususkan di sini adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi melalui berbagai mata kuliah, di situ ada desain pembelajaran, ya, ada mata kuliah metode pembelajaran, kemudian ada tentang materi pendidikan agama Islam. Nah, kemudian ada studi Islam juga. Ini memberikan bekal kepada para anak mahasiswa kita ini untuk disiapkan menjadi tenaga pendidik untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang ketiga adalah mencetak konsultan pendidikan, Mbak. Nah, jadi melalui berbagai macam mata kuliah yang ada keorganisasian, ada kepemimpinan, kemudian ada mata kuliah budaya organisasi dan lain-lain. Ini memberikan bekal kepada para mahasiswa dan nanti alumninya untuk bisa bergabung dalam lembaga-lembaga konsultan pendidikan yang nanti bisa memberikan jasa konsultasi kepada lembaga-lembaga pendidikan yang ingin berkembang dan ingin maju. Nah, nanti alumni dari kita bisa mengisi di situ. Dan yang keempat menurut saya adalah
mencetak peneliti ya, researcher ya, peneliti di bidang manajemen pendidikan Islam. Nah, ini alumni kita nanti bisa bergabung dengan lembaga-lembaga penelitian, lembaga riset, atau melakukan penelitian mandiri ya tentang manajemen pendidikan Islam, baik di pesantren, madrasah, sekolah Islam, ataupun yang lain. Nah, kira-kira 4 output itu yang nanti akan bisa berikan kepada para mahasiswa dan bisa dihasilkan dari prodi MPI ini. Baik, terima kasih. Itu tadi juga termasuk salah satu unggulan program studi manajemen pendidikan Islam sendiri ya Pak ya. Oke. Kemudian kalau boleh dirinci, mahasiswa MPI atau manajemen pendidikan Islam itu biasanya belajar apa saja sih Pak? Apakah ada mata kuliah atau kompetensi inti yang jadi fokus di manajemen pendidikan Islam itu sendiri? Oke ya, pertanyaan yang bagus. Ini saya harus melihat data ya. Iya, boleh. Baik, sahabat-sahabat podcast Taika. Jadi ada 4 jenis mata kuliah ya yang diberikan di prodi MPI ini. Yang pertama adalah ada mata kuliah sekolah tinggi ya. Mata kuliah yang menjadi mata kuliah sekolah tinggi yang diberikan di semua program studi. Nah, ada sejarah budaya Islam, ada ilmu humaniora, ada ilmu kalam, ada bahasa Arab, dan lain-lain. Nah, ini sifatnya masih umum ya. Kemudian yang terkait dengan keislaman. Dan yang kedua ada mata kuliah wawasan umum ya. Apa ini karena, saja itu Pak? Karena sedikit saya sebutkan aja. Satu, kewarganegaraan ya. Atau kalau kita sekolah dulu ada PKN itu ya, pendidikan kewarganegaraan. Kemudian yang kedua adalah filsafat Pancasila ya. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Ya, kemudian yang ketiga adalah mata kuliah program studi ya, mata kuliah MPI. Itu ada banyak sekali ya mata kuliah keprodian. Saya sebutkan saja yang penting ya di sini. Misalkan ada pengantar ilmu manajemen ya, yang pelajari manajemen secara umum. Kemudian psikologi pendidikan ya. Terus ada etika pendidikan Islam, ilmu pendidikan Islam, perilaku dan budaya organisasi ya. Ada manajemen lembaga pendidikan Islam, manajemen pembiayaan pendidikan, ada manajemen pesantren ya. Ada filsafat manajemen pendidikan Islam. Nah, jadi filsafatnya sudah lebih khusus lagi kepada filsafat manajemen pendidikan Islam, bukan filsafat pendidikan secara umum ya. Kemudian ada tafsir ayat manajemen. Nah, jadi mempelajari tafsir tapi khusus yang berkaitan dengan ayat-ayat yang berisikan tentang manajerial atau keorganisasian. Jadi bagus sekali untuk kita berikan. Kemudian ada statistik manajemen pendidikan, gitu ya. Saya sebutkan lagi yang penting ya. Ada manajemen kurikulum pendidikan, Mbak. Jadi mahasiswa diajari untuk bagaimana merancang atau meramu satu kurikulum sehingga kurikulum itu menjadi baik, berkualitas dan bisa dioperasionalkan dalam pembelajaran. Terus ada supervisi pendidikan, ada manajemen kelas, manajemen perkantoran ya, yang mendidik mahasiswa untuk secara teoretik dan praktek bisa melakukan aktivitas administrasi dengan baik. Ada lagi yang penting Mbak, manajemen perpus. Ya, banyak banget ya dari tadi ya. Manajemen perpustakaan, khusus manajemen SDM, jadi mengelola guru, mengelola staf TU itu bagaimana diajarkan di situ. Dan ada lagi supervisi pendidikan. Itu kira-kira yang penting ya. Tapi di samping itu masih beberapa lagi masih ada, tapi saya kira nggak perlu dijelaskan semuanya, bisa memakan waktu banyak. Pada intinya begini, program manajemen pendidikan Islam itu memberikan mata kuliah baik yang secara kognitif maupun secara afektif dan psikomotor. Jadi ada prakteknya, ada pengalaman nanti yang juga diberikan sehingga tidak hanya berbasis pengetahuan tapi juga berbasis praktik.
Nah. Baik, dari tadi kita udah dengerin ya Pak Rauf sepil-sepil mata pelajaran apa aja sih yang ada di manajemen pendidikan Islam. Nah sebelum itu tadi kan di awal Pak Rauf menyinggung ya terkait selain program manajemen pendidikan Islam itu ada pendidikan agama Islam. Nah kira-kira apa sih Pak yang jadi pembedanya gitu antara manajemen pendidikan Islam dengan pendidikan agama Islam sendiri? Ya, oke, Mbak Amin, Mbak Eca ya. Oh, saya sering lupa ini. Kebanyakan orang menyamakan ya antara dua prodi ini. Yang pertama adalah prodi MPI, dan yang kedua adalah prodi PAI. Kalau prodi PAI, pendidikan agama Islam, ini terfokus pada mencetak guru pendidikan agama Islam. Nah, jadi fokusnya di situ mencetak alumninya untuk siap menjadi guru dalam bidang studi pendidikan agama Islam, baik di lembaga pendidikan dasar, menengah atau atas gitu ya. Nah, kalau MPI ya manajemen pendidikan Islam di satu sisi ini dapat menghasilkan lulusan kita siap menjadi pendidik PAI. Nah, jadi tidak ada bedanya antara MPI dan PAI sama PAI dalam materi-materi keguruan ya. Tapi juga punya nilai plus, siap menjadi manajer ya dan organisator di lembaga pendidikan. Kepala sekolah berarti bisa ya. Kepala sekolah, kemudian tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium ya. Operator pangkalan data pendidikan dan lain sebagainya, karena dari sebaran mata kuliah ini lengkap sekali Mbak, berkaitan dengan piranti-piranti di lembaga pendidikan. Ada manajemen kurikulum, ada kemudian manajemen perpustakaan, ada manajemen SDM atau manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, terus ada manajemen keuangan Mbak, diberikan materi tentang bagaimana mengelola keuangan di lembaga pendidikan. Nah, jadi kan lulusan kita sudah siap nanti ketika dijadikan sebagai operator dana bos misalnya atau bendahara sekolah. Nah, jadi nilai plusnya di situ. Yang pertama adalah bisa lulusan kita nanti bisa siap untuk menjadi guru PAI ya, guru pendidikan agama Islam. Kalau di sekolah ya, di bawahnya Dikbud itu mata pelajarannya PAI. Kalau di bawahnya madrasah itu terbagi-bagi ya. Ada fikih, ada sejarah Islam, kemudian ada apa lagi? Akidah, ada akhlak ya. Terus ada Quran hadis, ada bahasa Arab. Nah, itu kira-kira kelebihan dari prodi MPI saya kira ya. Baik, terima kasih. Terus terkait ngomongin biaya nih Pak, apakah di STAI Al-Kamal sendiri itu masih terjangkau terkait biaya atau gimana? Mungkin bisa dipaparkan berapa biaya untuk daftar di STAI Al-Kamal Sarang di prodi manajemen pendidikan Islam sendiri? Oke, terkait dengan biaya ya, para pemirsa sekalian, nah ini saya kira sangat terjangkau sekali. Untuk prodi MPI kita ini SPP-nya ini hanya 1.950.000 tiap semester ya. 1.950.000. Ya 2 juta kurang sedikit lah. Nah nanti ada ada biaya pendaftaran khusus 250 dan ada DPP kurang lebih sekitar DPP atau untuk sumbangan pembangunan ya sekitar 2 juta itu bisa diangsur. Nah, jadi sangat murah sekali, terjangkau sekali. Kemudian untuk sistem perkuliahan kita juga fleksibel ya. Sistem perkuliahan kita ini dilaksanakan jam kuliahnya adalah siang hari, mulai jam 1 siang nanti sampai jam 5 sore. Paginya bisa sambil bekerja atau sambil mengabdi di lembaga pendidikan, kemudian siangnya bisa melaksanakan perkuliahan. Untuk prodi MPI sendiri jangan khawatir ya, masuknya nggak 1 minggu full. Ya. Jadi kurang lebih ya 3-4 hari dalam 1 minggu. Kemudian nanti kalau sudah semester 7 dan 8 ya itu sudah
banyak berkurang mata kuliahnya, itu bisa cuma 2 hari atau 1 hari masuknya. Terutama semester 8 nanti mahasiswa difokuskan untuk membuat skripsi ya. Jadi kayaknya sudah nggak ada Mbak kalau semester 8. Kalau semester 7 itu masih 1 hari. Baik. Terus selain akademisi, apakah di Prodi Manajemen Pendidikan Islam itu sendiri ada kerja lapangan atau magang dan program-program kerja lainnya gitu Pak, selain di bidang akademisi? Oke, terima kasih. Sebagaimana perguruan tinggi yang lain ya Mbak, sama aja. Yang pertama ada aktivitas pengabdian masyarakat ya, dalam bentuk kuliah kerja nyata. KKN ya, gitu. KKN dilakukan di semester 6 akhir ya. Itu yang kedua adalah aktivitas penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, khususnya nanti kita tempatkan di semester 8 ya. Hanya di semester 8 di semester aja. 8 mahasiswa melaksanakan penelitian skripsi dengan judul mereka masing-masing. Kemudian khusus untuk prodi MPI sekupnya adalah manajemen pendidikan Islam ya. Jadi sedikit berbeda kalau PAI di pembelajaran agama Islam, kalau kita di manajemen pendidikan Islam gitu. Kemudian ada lagi Mbak, baru kita programkan kemungkinan di tahun ajaran baru nanti bahwa ada program pemberian sertifikat pendamping. Ya. Gimana itu Pak? Nah, dalam bentuk workshop ya, workshop yang akan diberikan kepada para mahasiswa. Kita bekerjasama dengan berbagai lembaga gitu ya. Rencana kita ada sekitar 3 workshop ya yang nanti akan diberikan. 1 workshop manajemen perpustakaan, kemudian 2 ada workshop atau latihan kepramukaan dalam bentuk kursus mahir dasar. Kita bekerjasama dengan Kuarcap ya. Dan yang ketiga adalah workshop tentang kewirausahaan. Itu jadi rencana di tahun ajaran baru. Insya Allah begitu. Produknya nanti mahasiswa memperoleh sertifikat ya. Sertifikat dari lembaga yang berkompeten. Jadi sertifikatnya tidak dari kita ya. Sertifikatnya ada dari lembaga yang berkompeten tersebut dan bisa dipakai oleh para lulusan nanti untuk menunjang karirnya gitu. Jadi selain punya jasa S1 MPI, nanti ada beberapa sertifikat pendamping yang bisa dijadikan sebagai pendukung ya dalam bekerja gitu. Ya. Gimana dengan alumni manajemen pendidikan Islam di STAI Al-Kamal Sarang sendiri Pak? Sudah sejauh mana sih kiprah mereka di dunia kerja atau masyarakat gitu, biar menjadi sosok inspiratif buat mereka yang barangkali ingin mendaftar di STAI Al-Kamal sendiri? Oke, terima kasih Mbak Eca. Para pemirsa sekalian ya, program studi MPI STAI Al-Kamal sudah menelurkan banyak sekali alumni yang sudah berkiprah di dunia kerja dan kebetulan sudah lolos ya dalam seleksi P3K begitu. Yang pertama adalah Saudara Makhrus ya, menjadi tenaga administrasi di MTS Negeri ya, di Kabupaten Rembang. Nah, kebetulan ini semuanya di Kabupaten Rembang ya. Dan yang kedua adalah ada Saudara Ahmad Wa'idul Humam. Beliau menjadi guru PAI di SD Negeri. Terus ada Saudari Zuhratul Azizah. Nah, dia menjadi guru PAI di SMP Negeri. Terus ada Saudari Revi Yunia Fitratul Hilaliyah, dia menjadi tenaga administrasi di SMP Negeri. Terus ada Winardi ya, dia menjadi tenaga administrasi juga di SMP Negeri. Terus ada Sun Hasanah ya, dia menjadi guru PAI di SD Negeri. Terus ada Saudara Ali Yusni ya, menjadi tenaga administrasi di SD Negeri. Dan ada Saudari, nah ini yang unik ini, Nur Hidayah menjadi staf Kementerian Sosial ya di bawah Pemda Kabupaten Rembang. Masya Allah. Jadi alumni kita ini bisa terserap ya di berbagai macam lapangan kerja, terutama dan terkhusus lagi adalah dapat diterima di lembaga pendidikan, baik itu negeri ataupun swasta, sebagai tenaga pendidik ya, pendidikan agama Islam, guru PAI, dan sebagai tenaga administrasi ya,
Nah, jadi karena memang keahliannya di situ ya, dua keahlian itu benar-benar bisa diakomodasi, bisa diterima oleh dunia kerja untuk terserap mengaplikasikan SDM yang mereka kuasai. Baik, itu tadi ya Pak ya prospek atau kiprah dari lulusan STAI Al-Kamal sendiri. Kemudian apakah ada program beasiswa untuk Sekolah Tinggi Agama Islam khususnya di Prodi Manajemen Pendidikan Islam itu sendiri Pak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi di internal kampus kita itu ada beasiswa yang nanti bisa memperingan ya biaya SPP tiap semester. Itu ada yang pertama beasiswa tahfidzul Quran. Jadi para mahasiswa terutama yang memilih prodi MPI jika punya hafalan Quran entah itu 30 juz atau mungkin beberapa juz gitu ya, nanti akan dites oleh dosen yang ditunjuk gitu ya. Kalau lolos nanti bisa mendapatkan keringanan SPP, ya, beasiswa keringanan SPP. Kemudian yang kedua ada beasiswa KIP kuliah, ya. KIP, ya, KIP atau KIP kuliah yang dari pemerintah itu ya, dari Kemendikbud. Ini untuk mahasiswa yang kurang mampu tapi berprestasi. Ini semuanya bisa mendaftar ya, asalkan nanti persyaratannya memenuhi, daftar saja melalui jalur KIP, nanti akan ada seleksi. Nah, jika lolos seleksi, kemungkinan besar akan diterima dan itu full ya, beasiswa full studi dari selama semester 1 sampai 4 tahun ya, 1 sampai 8. Harapannya ya skripsinya selesai semester 8 itu ya, sehingga nanti 4 tahun bisa free biaya kuliahnya. Yang ketiga adalah program beasiswa Dindikpora ya, Dindikpora Kabupaten Rembang. Jadi ini diberikan kepada mahasiswa yang kurang mampu juga tapi berprestasi, tapi jalurnya melalui Dindikpora langsung gitu ya. Jadi daftarnya melalui websitenya Dindikpora dan nanti tim seleksinya dari Dindikpora juga. Nah, jika lolos nanti mahasiswa bisa melaksanakan perkuliahan dengan full beasiswa tanpa biaya sepeser pun ya sampai lulus gitu. Itu Mbak yang bisa dimanfaatkan oleh para calon mahasiswa MPI. Baik, terima kasih ya Pak Rauf atas penjelasannya. Terakhir nih Pak, kurang satu lagi. Bapak sebagai Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam, apakah ada harapan untuk Bapak untuk pengembangan Prodi Manajemen Pendidikan Islam itu ke depannya? Baik, terima kasih. Jadi saya mengajak ya para warga masyarakat khususnya di Kabupaten Rembang atau kabupaten sekitarnya dan para calon mahasiswa atau lulusan SMA, SMK atau MA, mari bergabung dan jangan ragu untuk mendaftarkan diri di STAI Al-Kamal Sarang Rembang dan pilihlah program studi manajemen pendidikan Islam yang akan banyak memberikan keuntungan kepada para mahasiswa, pada para bapak ibu nantinya yang dapat mencetak anak didik kita, mahasiswa kita menjadi pendidik pendidikan agama Islam atau guru PAI, kemudian juga bisa menjadi tenaga administrasi pendidikan yang benar-benar profesional melaksanakan tugasnya dan juga bisa menjadi pimpinan ya atau kepala, baik kepala madrasah atau kepala sekolah yang bisa memimpin lembaga pendidikan menuju lembaga pendidikan yang unggul dan berprestasi. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan dan kita berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dosen dan kualitas program studi MPI ini menjadi program studi yang benar-benar terbaik, berkualitas. Ya, kualitas. Masya Allah, luar biasa ya obrolan kita hari ini. Serasa dapat kuliah gratis 1 SKS tapi dengan vibes podcast yang sangat santai. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Rauf yang sudah berbagi ilmu dan semangat yang sangat luar biasa. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa jadi bahan renungan buat kita semua. Untuk
kamu yang lagi nyari arah pendidikan, langsung saja daftar di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Kamal Sarang dan jangan lupa mengambil Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Baik, sebelum saya tutup, saya mau menyampaikan atau membawakan kutipan dari Malcolm X yang berbunyi gini, "Education is the passport to the future, for tomorrow belong to those who prepare for it today." Dan buat kamu yang sudah mantap untuk melanjutkan kuliah di mana, langsung aja daftar di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Kamal Sarang dan temukan jalanmu bersama Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Sampai jumpa di episode selanjutnya, sahabat Staika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.